Baiklah, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas CLO3 kalkulus. Soal yang pertama adalah tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 di mana x kurang dari 3, dan 2ax ditambah b di mana x lebih besar atau sama dengan 3, x sama dengan 3. Kemudian tentukanlah selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Jawaban nomor 1. Yang pertama adalah syarat kontinu di x sama dengan a, di mana fa sama dengan limit x menuju a dari kiri fx sama dengan limit x menuju a dari kanan fx. Yang kedua adalah syarat diferensial di mana f aksen itu ada f aksen a dari kiri itu sama dengan f aksen a dari kanan. Yang syarat pertama adalah kita akan memasukkan x-nya yaitu sama dengan 3, di mana f3 sama dengan limit x menuju 3 dari kanan 2ax plus b sama dengan limit x menuju 3 dari kiri x kuadrat dikurangi 1. Kita akan mendapatkan 3 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali a dikali 3 ditambah b sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1. Akan menghasilkan 8 sama dengan 6a plus b sama dengan 8. 6a ditambah b sama dengan 8. Kita akan memindahkan b-nya ke ruas kanan menjadi 6a sama dengan 8 dikurangi b. Kemudian kita akan membalikan 8 dikurangi b menjadi b dikurangi 8, maka akan dikalikan juga negatif 1 ke 6a menjadi negatif 6a. Kemudian syarat kedua yaitu f aksen a sama dengan limit x menuju 0 f a ditambah h dikurangi f a per h, di mana f aksen 3 dari kiri harus sama dengan f aksen 3 dari kanan. Limit x sama menuju 3 dari kiri f3 ditambah h dikurangi f3 per h sama dengan limit x menuju 3 dari kanan f3 ditambah h dikurangi f3 per h. Maka kita dapat memisalkannya menjadi x-nya sama dengan 3 ditambah h, kemudian h sama dengan x dikurangi 3. Akan menghasilkan h sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Maka kita dapat merubahnya menjadi limit x menuju 3 dari kiri fx dikurangi f3 per x dikurangi 3 sama dengan limit x menuju 3 dari kanan fx dikurangi f3 per x min 3. Maka selanjutnya adalah limit x menuju 3 dari kiri f x kuadrat dikurangi 1 dikurangi f 3 pangkat 2 dikurangi 1 per x dikurangi 3 akan menghasilkan x kuadrat dikurangi 1 dikurangi 8 per x dikurangi 3. Akan menghasilkan x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Menggunakan sifat kuadrat, kita akan menghasilkan x negatif 3 dikali x ditambah 3 per x negatif 3. Maka kita akan mencoret x negatif 3 dengan x negatif 3 dan akan menyisakan x ditambah 3. Selanjutnya, limit x menuju 3 dari kanan akan menghasilkan f dikali 2ax ditambah b dikurangi f 3 pangkat 2 dikurangi 1 per x dikurangi 3. Akan menghasilkan 2ax ditambah b dikurangi 8 per x dikurangi 3. Dapat dilihat di sana kita mendapatkan B negatif 8. B negatif 8 tadi di depan itu sama dengan negatif 6A. Maka dari itu kita akan mengubahnya menjadi 2AX dikurangi 6A per X dikurangi 3. Selanjutnya, kita akan menyamakan kedua limitnya, menjadi X ditambah 3 sama dengan 2AX dikurangi 6A per X dikurangi 3. Kita akan X di sebelah kiri akan kita masukkan 3, maka 3 ditambah 3 A-nya akan dikeluarkan di ruas kanan menjadi A dikali 2X dikurangi 6 per X dikurangi 3.
Kemudian hasil di ruas kiri yaitu 6, maka 6 sama dengan A dikali 2X dikurangi 6 per X dikurangi 3. Maka 2X negatif 6 per X negatif 3 akan dibagi menjadi 2. Maka akan dikalikan dengan A menghasilkan 2A. Maka 6 sama dengan 2A. A saja sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian, kita akan memasukkan A-nya ke dalam persamaan ini, yaitu X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2AX tambah B. Maka akan mendapatkan 3 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 ditambah B. Akan menghasilkan di ruas kiri yaitu 8 sama dengan 18 ditambah B. Kemudian kita akan pindahkan 18 ya ke ruas kiri menjadi B sama dengan 8 dikurangi 18 dan akan menghasilkan negatif 10. Kemudian, selang monoton naik pada X kuadrat dikurangi 1 dan 6X dikurangi 10. 6X dikurangi 10 didapatkan dari hasil 2AX ditambah B, yang menghasilkan tadi A adalah 3 dan B adalah negatif 10. Yaitu pada selang 0, infinity atau 0, tak hingga. Sekarang soal nomor 2, yaitu tentukanlah turunan pertama dan kedua dari Y yang memenuhi persamaan X kuadrat sin XY ditambah Y sama dengan X. Dari persamaan ini, kita akan menurunkannya satu persatu menjadi 2X sin XY, itu adalah turunan dari 2X-nya, kemudian diturunkan sin XY, kemudian X kuadrat cos XY, kita akan menurunkan sin XY-nya, dan Y ditambah XY aksen itu berasal dari turunan XY, ditambah Y aksen sama dengan 1. Akan menghasilkan 2X sin XY, X kuadrat cos XY akan dikalikan dengan Y, menghasilkan X kuadrat Y cos XY, dan X kuadrat cos XY akan dikalikan juga dengan X Y aksen, akan menghasilkan X pangkat 3 cos XY dikali Y aksen, ditambah Y aksen sama dengan 1. Kemudian kita akan mengatur ya menjadi Y aksen dikalikan dengan X pangkat 3 cos XY ditambah 1 sama dengan 1 dikurangi 2X sin XY dikurangi X kuadrat Y cos XY. Maka kita mendapatkan turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan 1 dikurangi 2X sin XY dikurangi X kuadrat Y cos XY per X pangkat 3 cos XY ditambah 1. Untuk turunan kedua, kita akan menggunakan persamaan yang kita dapatkan sebelum diturunkan Y aksen, yaitu 2X sin XY, X kuadrat cos XY dikali Y ditambah XY aksen, ditambah Y aksen sama dengan 1. Kita pertama-tama turunkan dulu 2X sin XY-nya menjadi 2 sin XY, 2X cos XY dikali Y ditambah XY aksen. Kemudian kita akan menurunkan X2 cos XY dan Y ditambah XY aksen. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan persamaan UV. Kemudian kita akan turunkan terlebih dahulu U-nya menjadi X kuadrat cos XY sama dengan 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan dengan Y ditambah XY aksen. Kemudian kita akan menurunkan V-nya yaitu Y ditambah XY aksen menjadi Y aksen ditambah X Y double aksen ditambah Y aksen, akan menghasilkan 2Y aksen ditambah Y double aksen X. Maka dari persamaan tersebut kita dapat menggunakan rumus UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Maka kita akan memasukkan angka-angkanya. Yang pertama adalah U aksennya terlebih dahulu, yaitu 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikali Y ditambah XY aksen. Dikalikan dengan V-nya, yaitu Y ditambah XY aksen. Kemudian ditambahkan U-nya tadi adalah UX kuadrat cos XY dikalikan dengan V aksennya, yaitu 2Y aksen ditambah Y double aksen X. Akan menghasilkan 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan dengan Y ditambah XY aksen. Dikalikan lagi dengan Y ditambah XY aksen. Ditambahkan
X kuadrat cos XY akan dikalikan dengan 2Y aksen menjadi 2Y aksen X kuadrat cos XY ditambah X kuadrat cos XY dikalikan dengan Y double aksen menjadi Y double aksen X pangkat 3 cos XY. Kemudian, setelah kita mendapatkan dua persamaan tadi, maka kita akan menggabungkannya sekarang menjadi 2 sin XY dikali 2x cos XY, Y ditambah XY aksen, ditambah 2x cos XY dikurangi X kuadrat sin XY, dikalikan dengan Y ditambah XY aksen, dikali Y ditambah XY aksen, ditambah 2Y aksen X kuadrat cos XY, ditambah Y double aksen X pangkat 3 cos XY, ditambah Y double aksen, sama dengan 0. Maka akan menghasilkan persamaan berikut, yaitu kita akan mengaturnya Y double aksen di sebelah kiri, dan yang tidak memiliki Y double aksen akan berada di sebelah kanan. Dan kita akan mendapatkan Y double aksen menjadi persamaan seperti ini. Yang berikutnya adalah soal ketiga, yaitu sketsakan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Berikut dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Tentukan jika ada f negatif 1, limit x menuju negatif 1 dari kiri fx, limit x menuju negatif 1 dari kanan fx. Dan yang terakhir adalah titik stasioner, titik belok, titik minimum, dan titik maksimum fungsi. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya akan sama dengan 0. Maka y sama dengan fx sama dengan 0 sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Titik potong terhadap sumbu x tidak ada dikarenakan pada saat pengujian x kuadrat dikurangi x ditambah 4 dengan rumus ABC tidak mendapatkan hasil atau diskriminannya bernilai negatif. Maka dari itu titik potong terhadap sumbu x itu menjadi tidak ada. Selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kita akan masukkan ke persamaannya, yaitu f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 4 per 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka terdapat titik potong terhadap sumbu y, yaitu di 0,2. Selanjutnya kita akan menentukan apakah ada f negatif 1. Maka kita akan memasukkannya. Negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 ditambah 4 per 2 dikali negatif 1 ditambah 2 akan menghasilkan 4 per 0. Dimana kita tahu 4 bagi 0 adalah infinity. Berarti dia tidak memiliki nilai di f negatif 1. Maka dari itu limitnya pun juga tidak ada. Tetapi kita akan mengecek apakah limit x menuju negatif 1 dari kiri itu bernilai negatif infinity atau infinity. Maka dari itu kita akan mengetesnya, negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 ditambah 4 akan menghasilkan positif di bagian atas. Kemudian kita akan mengetesnya di bagian bawah, itu kita akan mengambil bilangan yang kurang dari negatif 1, yaitu negatif 2 misalkan. Kita akan mendapatkan hasil negatif 2 yang bernilai negatif. Maka dari itu, limit x menuju negatif 1 dari kiri akan menghasilkan negatif infinity. Kemudian limit x menuju negatif 1 dari kanan, kita akan mengetesnya di bagian atas, akan bernilai positif. Kemudian kita akan ke bawah dengan nilainya positif, yaitu sama dengan plus infinity atau plus tak hingga. Selanjutnya kita akan mencari C, yaitu titik stasioner, titik belok, maksimum dan minimum. Dengan cara menurunkan fungsi yang ada. Kita akan mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Dari fungsi ini kita mendapatkan sebuah rumus u per v, di mana rumus u per v adalah u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Maka pertama-tama kita akan menurunkan u aksennya terlebih dahulu menjadi 2x negatif 1. Kemudian v aksennya menjadi 2. Maka kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan menjadi 2x dikurangi 1 dikali 2x ditambah 2. Dikurangi
X kuadrat dikurangi X ditambah 4 dikali 2 per 2X ditambah 2 pangkat 2 akan menghasilkan 4X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2 dikurangi 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 per 2X ditambah 2 pangkat 2. Kemudian kita akan menyederhanakannya lagi menjadi 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10 per 2X ditambah 2 pangkat 2. Kemudian karena terdapat 2 dapat dibagi 2 di pembilang dan penyebut, maka dari itu kita akan mengeluarkan 2-nya. Menjadi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5 per 2 dikalikan dengan X ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan kita akan dapat mencoret 2 dan 2-nya menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5 per X ditambah 1 kuadrat. Nah, dikarenakan kita mendapatkan tadi fungsinya yaitu X kuadrat ditambah 2X negatif 5, dan itu sangat susah untuk diakarkan, maka kita akan menggunakan rumus ABC untuk mencari faktor-faktornya. Yaitu rumus ABC, yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Maka kita akan mendapatkan negatif 2A plus minus akar dari 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5 per 2 dikali 1. Akan menghasilkan negatif 2 plus minus akar dari 4 ditambah 20 per 2. Akan menghasilkan negatif 2 plus minus akar dari 24 per 2. Kemudian kita akan membagi negatif 2 dengan 2 dan akar 24 dengan 2. Akan menghasilkan negatif 1 plus minus akar 6. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan persamaan yang maksudnya faktor-faktor yang kita dapatkan sebelumnya ke dalam persamaan, yaitu F negatif 1 ditambah akar 6 duluan. Maka kita akan mendapatkan negatif 1 ditambah akar 6 kuadrat dikurangi negatif 1 ditambah akar 6 ditambah 4 per 2 kali negatif 1 ditambah akar 6 ditambah 2 akan menghasilkan 0,94 sekian. Kemudian kita akan mencari yang negatif 1 dikurangi akar 6 sama dengan negatif 1 dikurangi akar 6 kuadrat dikurangi negatif 1 dikurangi akar 6 ditambah 4 per 2 kali negatif 1 dikurangi akar 6 ditambah 2 akan menghasilkan negatif 3,94 dan sekian. Selanjutnya kita akan mensketsakan grafiknya menjadi seperti ini. Garis merah yang berada di negatif 1 itu merupakan garis stasionernya, di mana kita mendapatkan dari persamaan sebelumnya yaitu F negatif 1 menghasilkan sebuah titik di negatif 1, infinity. Kemudian yang biru itu kita dapatkan dari F negatif 1 ditambah akar 6. Akan menghasilkan negatif 1 ditambah akar 6, 0,94 sekian. Dan dikarenakan sebelumnya kita mendapatkan sebuah titik di perpotongan sumbu Y, maka grafik tersebut juga akan melewati titik tersebut, yaitu di 0,2. Maka kurva garis biru tersebut ini akan bernilai minimum. Selanjutnya yaitu yang garis hijau itu negatif 1 dikurangi akar 6, negatif 3,94. Ini didapatkan dari persamaan F negatif 1 dikurangi akar 6. Pada saat garis tersebut mencapai negatif 1 di titik negatif 1 dikurangi akar 6, negatif 3,94, dia akan berhenti kemudian akan turun ke bawah. Maka kurva tersebut bisa kita sebutkan bahwa ini merupakan titik maksimum dari grafik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.